Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah Teknik Analisis Biokimia di materi di minggu ke-7. Ini adalah terkait dengan teknik analisis in vitro. Jadi kalau di minggu lalu kita mempelajari dengan teknik analisis in vivo. Jadi in vivo berarti teknik analisis dengan menggunakan hewan coba atau menggunakan hewan model gitu ya. Kalau in vitro berarti bagaimana kita melakukan analisis beberapa parameter yang kita analisis tetapi secara in vitro gitu. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa penelitian yang terkait pelaksanaan penelitian secara in vitro gitu ya. Baik, ini adalah salah satu penelitian saya terkait dengan bagaimana kita melakukan optimasi total flavonoid dari buah kapulaga dengan menggunakan pendekatan statistik, yaitu simplex centroid descent ya, simplex centroid descent. Baik, kita coba download artikelnya. Ini bisa diperoleh ya artikelnya di Tropical Journal of Natural Product Research. Ini salah satu jurnal yang ada di Afrika begitu ya, yang ada di Afrika dengan tingkat SJR Scopus level 0,13. Apa yang dilakukan di desain metodologi di ini adalah seperti ini. Jadi Anda perhatikan, berarti kita melakukan optimasi pada beberapa parameter yang disebut dengan total flavonoid menjadi parameter pentingnya. Total flavonoid kita tahu bahwa salah satu metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan. Terus kemudian, dan kita tahu juga flavonoid adalah berkhasiat sebagai antioksidan. Jadi dua aspek ini kita dekati, aspek khasiat dan juga aspek manfaat. Dalam hal ini khasiat, aspek kualitas dalam hal ini adalah flavonoid itu. Ini gambaran abstraknya. Jadi nanti biasanya kalau kita ingin mendapatkan informasi secara cepat gitu ya, kita membaca abstrak sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran secara cepat. Nah, kita di sini akan mengetahui bagaimana analisis in vitro itu dilakukan. Ya, ini analisis in vitro yaitu total flavonoid dan menggunakan metode antioksidan. Baik, kita langsung aja ke analisisnya bagaimana seperti apa. Baik, sebelum analisis mungkin saya jelaskan dulu konsep riset ini ya. Jadi riset ini menggunakan simplex centroid descent. Jadi simplex centroid descent itu konsepnya adalah tidak saya gambarkan di sini. Tapi intinya desain eksperimen dengan desain mixture ya, campuran. Jadi mencampur satu faktor tertentu yang nanti di campurannya itu seimbang gitu ya, seimbang. Dan desain eksperimennya yang pertama melakukan desain eksperimen seperti ini. Nah, kebetulan ini faktornya adalah air, faktornya adalah metanol pelarut ya, mulai dari air, aseton, metanol dan etanol. Ini sebagai faktor tunggalnya. Terus kemudian dan desain eksperimennya adalah seperti ini. Jadi kita melakukan experimental simplex centroid descent. Biasanya kita menggunakan alat statistiknya yang disebut dengan istilahnya adalah apa ya? Istilahnya adalah ini, desain expert ya, desain expert yang kita gunakan biasanya. Nah, kebetulan kalau saya menggunakan desain expert, tapi tidak terbatas di situ ya, tidak dibatas itu, saya menggunakan desain seperti ini. Tapi tidak terbatas di situ, jadi cukup banyak instrumen statistik yang bisa kita manfaatkan. Kemudian
Dari sini Anda melakukan optimasi di sini, dan kita mendapatkan dari desain expert itu eksperimentalnya seperti apa. Nah, ini yang kita eksperimentalkan. Nah, ini. Kemudian, nah setelah kita dapatkan ini, kemudian kita responnya apa? Responnya adalah flavonoid, total flavonoid content ini kan, kemudian DPPA dan FRAP. Nah, ini perlu diuji di laboratorium, gitu ya. Ini diuji di laboratorium seperti apa. Kemudian setelah itu mendapatkan angka-angka itu, sehingga kita dapat melakukan uji lagi dengan statistik desain expert untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana hasil ANOVA-nya, terus kemudian interaksi antara pelarut dalam total flavonoid, kemudian aktivitas antioksidan dan seterusnya seperti apa, sehingga kita mendapatkan gambar-gambar seperti ini yang kita mendapatkan informasi kira-kira optimasinya menjadi seperti apa, begitu ya, kurang lebih begitu. Jadi nanti dari optimasi ini kita dapat mengetahui kira-kira dengan optimasi pelarut, begitu ya, optimasi pelarut yang paling optimum pelarut yang apa, begitu. Kalau misalnya dari hasil ini kita tahu bahwa optimasi pelarut yang paling optimum dia adalah ini ya, campuran air 72% air dan etanol 28%, yang nanti bisa menghasilkan flavonoid yang paling optimum dan aktivitas antioksidan dengan tingkat disability itu, tingkat kepuasan sekitar 75%, gitu ya, dari itu. Baik, jadi itu model desain eksperimentalnya, begitu ya. Kemudian dari sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya uji in vitro itu. Jadi yang pertama kita menetapkan uji in vitro adalah total flavonoid content, ya, total flavonoid content. Jadi yang perlu diperhatikan berarti di sini, karena kita melakukan pengukuran terhadap total flavonoid content di ekstraknya, berarti perlu diperhatikan bagaimana menyiapkan ekstraknya, ya, menyiapkan ekstraknya. Jadi di sini siapkan ekstraknya sekitar 10 gram buah ya, buah powder, buah yang sudah digiling, gitu ya, buah kering yang sudah digiling, kemudian diekstrak 100 ml, berarti perbandingan 1:10 ya, 1:10. Kemudian di stir ya, stir selama 30 menit 140 rpm, campuran terus kemudian dimaserasi 2x24 jam, terus kemudian diekstraksi. Jadi dengan evaporator, maksudnya dimaserasi secara ekstraksi secara maserasi, kemudian diuapkan dengan vakum evaporator. Nah, ini yang dilakukan sehingga nanti dapat ekstrak. Nah, ekstrak inilah yang akan diukur, gitu. Nah, kemudian untuk total flavonoid content kita menggunakan ekstrak 10 mikroliter. Jadi yang dari sini berarti kita ini adalah bentuk ekstrak pasta, begitu kan ya. Berarti dari sini kita harus melakukan yang disebut dengan pembuatan konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel. Nah, biasanya bisa 1000 atau sekitar 100 ppm gitu misalnya untuk diukur. Tapi sama ya semuanya, berarti sampelnya sekitar konsentrasinya sekian, gitu. Nah, itu karena konsentrasinya dalam 10 mikroliter, nanti dicampur dengan 120 air destilata, kemudian 60 mikroliter metanol dan 10 mikroliter aluminium klorida. Jadi ini aluminium klorida sebagai reagen yang digunakan untuk penentuan total flavonoid content. Dan potasium asetat, buffer ya, buffer potasium asetat.
Nah, ini kerjanya di 96 well microplate. Jadi microplate yang nanti bisa dilakukan di biokimia biasanya dengan menggunakan nanodrop ya. Prosesnya diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian absorban diukur pada panjang gelombang 415 nanometer menggunakan microplate reader kebetulan kalau di sini, dan hasilnya diekspresikan sebagai ekuivalen quercetin dalam miligram per gram buah dengan basisnya adalah biasanya miligram per gram bobot kering ya, gram buah bobot kering. Jadi ini jadi artinya di sini ada perhitungan-perhitungan gitu ya. Yang pertama berarti ketika di sini Anda harus membuat yang disebut dengan kurva standar. Jadi kurva standar karena ini adalah quercetin, berarti membuat kurva standar quercetin. Bagaimana membuat kurva standar quercetin? Jadi ketika Anda membuat kurva standar quercetin, dipastikan bahwa absorban sampel itu masuk dalam absorban quercetin. Ya. Dan yang perlu detail lagi karena ini adalah absorbansi, diperhatikan bahwa nilai absorban itu harus masuk dalam range absorban yang bisa diterima berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu range antara 0,2 sampai 0,8. Jadi itu ya yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis in vitro seperti ini. Baik. Kemudian berarti kan ini ya. Yang pertama itu terus kemudian karena ini adalah ekstrak, karena ini adalah Anda mendapatkan ekstrak begitu ya, harus diperhatikan juga tentang kadar air. Kadar air itu penting bagaimana nanti untuk konversi. Kadar air itu penting untuk konversi kita mendapatkan gram per bobot kering ya, gram per bobot kering. Nanti detailnya memang kalau di bawah di riset dengan saya begitu, nanti ada beberapa mahasiswa ada waktu khusus saya biasanya ada di melakukan yang disebut dengan progress report, di progress report mingguan ya, mingguan progress report. Jadi mingguan progress report itu nanti akan detail dijelaskan bagaimana sih sebenarnya melakukan konversi terhadap perhitungan ini, karena saya pikir tidak cukup waktu di Anda ketika menjadi mahasiswa begitu ya, atau ketika mengikuti suatu perkuliahan untuk detail bagaimana perhitungan konversi itu. Jadi itu memerlukan sesi khusus di bagian risetnya. Baik, yang selanjutnya ini kita melakukan uji in vitro terkait dengan aktivitas antioksidan. Jadi aktivitas antioksidan yang kita gunakan di sini adalah DPPH dan juga FRAP. Kenapa DPPH dan FRAP gitu? Mungkin masih banyak yang bertanya ya seperti itu ya. Jadi begini, kalau dikatakan sebagai antioksidan itu benar-benar antioksidan, berarti harus bisa mewakili apakah dia itu sebagai aktivitas antioksidan melalui mekanisme yang seperti apa. Karena aktivitas antioksidan di alam atau dari tumbuhan alami itu sangat banyak sekali, dan senyawanya juga sangat banyak melalui mekanisme yang sangat banyak. Jadi kita harus tahu kalau DPPH itu mewakili mekanisme radikal scavenging activity. Jadi radikal begitu ya, ada radikal bebas, kemudian ada antioksidan. Nah, antioksidan itu melengkapi radikal yang ada di DPPH sehingga menjadi teredam gitu ya, teredam menjadi tidak radikal. Sementara kalau FRAP itu adalah kategorinya adalah ini reducing power antioksidan activity, reducing power. Jadi nanti kita Fe3+ ya, dikurangin kelebihan elektronnya sehingga menjadi Fe2+, sehingga menjadi stabil begitu. Itu konsepnya. Jadi adanya antioksidan nanti mengurangi elektron yang berlebih sehingga reducing antioksidan power activity bisa terjadi. Jadi itu konsep dari FRAP gitu.
Jadi dua metode ini banyak sekali ya metode. Biasanya mahasiswa kalau di tim penelitian saya dan tim di laboratorium riset saya begitu kan. Biasanya mahasiswa sudah biasa melakukan DPPH, kemudian FRAP, BTS dan Kuprak. Itu karena itu ada kami biayai ya, kami belikan untuk beberapa alatnya atau bahannya untuk melakukan itu. Nah, ini adalah yang kita lakukan, yang coba kita lakukan. Nah, melakukan DPPH seperti apa? Jadi sama ya kurang lebih dengan konsep yang total flavonoid content itu. Jadi intinya nanti ada pelarut-pelarut yang harus ditambahkan, yang tentunya adalah sampel yang kita gunakan dalam hal ini ekstrak. Kemudian reagennya apa? Dalam hal ini DPPH ya. DPPH sebagai radikal bebasnya. Kemudian diinkubasi selama 30 menit ya. Kemudian absorban diukur pada panjang gelombang 517 nanometer. Jadi semakin bening semakin bagus begitu nanti hasilnya ya, karena reagen DPPH kan warnanya agak ungu ya, nanti semakin bening semakin bagus. Nah, diperhatikan di sini bahwa kita menggunakan standar Trolloc ya. Kalau tadi total flavonoid, karena kuantifikasinya kita menggunakan standar Quercetin sebagai golongan flavonoid gitu. Kalau ini kita menggunakan standar Trolloc. Kenapa Trolloc? Begitu biasanya banyak yang bertanya begitu juga. Sebenarnya ini adalah salah satu standar yang baku yang banyak digunakan dalam riset-riset antioksidan untuk bahan alam, gitu ya, bahan alam. Jadi memang ini adalah Trolloc ini adalah tidak alami ya, tapi dia tuh mirip vitamin E ya. Aktivitas antioksidan, standar aktivitas antioksidan yang mirip vitamin E, tapi kita biasanya menggunakan ini untuk sebagai pembandingnya. Jadi bisa saja sih Anda menggunakan misalnya asam askorbat dan seterusnya. Jadi tinggal kita membuat, berarti sampel kita ukur, terus kemudian kita menggunakan kurva standar Trolloc ini dengan variasi konsentrasi tertentu gitu kan. Terus kemudian kita menentukan berapa sebenarnya, dari situ kita tentukan absorban sampel, kita masukkan ke dalam kurva standar itu sehingga kita tahu berapa sih konsentrasi dari sampel yang kita gunakan berdasarkan Trolloc ekivalen gitu kan ya. Begitu. Jadi sama halnya dengan ini, dengan FRAP ya. FRAP ini juga sama, dan nanti ada reagen-reagen. Nah, yang agak terkadang banyak salah ini adalah menyiapkan reagen ini gitu kan ya. Beberapa kali mahasiswa itu mengalami kesalahan bagaimana menyiapkan reagen ini dengan baik begitu ya. Jadi ini harus perlu kehati-hatian sehingga reagen yang disiapkan ini menjadi reagen yang benar-benar bisa digunakan untuk uji FRAP ini ya, misalnya uji FRAP ini. Jadi prinsipnya sama, karena kita menetapkan adalah mikromol Trolloc per gram dry weight begitu ya. Nah, mikromol Trolloc per gram dry weight. Jadi nanti dari perhitungan yang kita hasilkan itu tidak selesai di situ begitu ya, tapi harus ada perhitungan lanjutan. Jadi misalnya kita dari kita dapat kurva standar, kita dapat absorban sampel yang kita peroleh berdasarkan ini dengan microplate reader, tidak selesai di situ, tapi ada perhitungan-perhitungan detail lagi, bahkan ada perhitungan-perhitungan yang kita perlukan ya, yang untuk menganalisis statistiknya seperti apa. Jadi itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, semua tahapan ini harus diikuti. Dan harus pelan-pelan kita baca, kita teliti begitu ya. Kemudian kalau Anda biasanya membaca dari artikel yang seperti ini begitu ya,
Artikel yang seperti ini biasanya kan ada sesuatu yang disembunyikan, jadi tidak detail ya. Kita menulis teknik dalam menulis jurnal itu kan tidak harus detail, tetapi cukup informatif. Hal-hal khusus bisa kita sembunyikan ya. Hal khusus kita bukan maksudnya disembunyikan sebenarnya ya, tapi lebih dipersingkat saja. Tapi karena ini metode yang umum, harusnya sih sudah bisa pada tahu begitu ya. Sudah bisa pada tahu. Baik, ini adalah salah satu metodenya. Baik, saya akan coba ke salah satu riset yang lain. Riset saya yang lain ya. Ini riset saya salah satunya di Scientific Report. Coba Scientific Report itu salah satu jurnal di Nature ya. Salah satu jurnal di Nature, dan dia tuh cukup bagus ya. Baik, ini adalah salah satu jurnal di Scientific Report di bawah Nature ya. Jurnal di bawah Nature. Jadi nanti di jurnal ini kami melakukan seleksi genotipe dari beberapa ini adalah kumis kucing Javati begitu ya. Javati, kumis kucing atau kumis kucing itu tanaman ya, tanaman obat kumis kucing, atau sering disebut dengan Javati ya, Orthosipon aristatus Bloom Mick ini. Nah, yang kita gunakan adalah daunnya. Terus kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan chemometric analysis untuk melakukan ini ya. Baik. Nah, kita langsung saja. Tadi ada uji-uji yang disebut dengan uji in vitro. Nah, kita coba lihat di sini pakai apa saja. Antioksidan tadi sudah ya, kita antioksidan DPPH dan FRAP kita sudah melakukan ini DPPH dan FRAP. Terus kemudian fitokimia juga kurang lebih sama ya, konsep dasarnya ada total flavonoid. Di sini ada cukup banyak total flavonoid. Kemudian sinensetin, rosmarinic acid. Yang membedakan adalah instrumennya saja. Kalau fenolik dan flavonoid itu menggunakan basisnya adalah spektrofotometer, bisa microplate reader ya dalam hal itu. Kemudian sinensetin dan rosmarinic acid menggunakan HPLC, High Performance Liquid Chromatography ya, itu yang digunakan. Jadi artinya menjadi lebih bagus ya dengan menggunakan HPLC karena ada proses pemisahan dengan menggunakan alat itu. Kemudian untuk aktivitas farmakologi kita menetapkan adalah DPPH dan FRAP untuk antioksidan, dan juga di sini menggunakan untuk inhibisi alfa glukosidase untuk anti diabetes ya, menggunakan glukosidase untuk anti diabetes, dan juga sel kanker terhadap sel HeLa dan MCF7. Baik, kita akan fokus ke di sini kita akan fokus uji in vitro terhadap enzim alfa glukosidase dan juga pada sel lain menggunakan sel lain gitu ya. Nah, bagaimana metodenya? Metode in vitronya kita lihat di sini. Ini biasanya kalau setiap jurnal outline-nya berbeda ya. Jangan outline-nya berbeda. Biasanya ada jurnal yang abstrak, introduction, result, discussion, baru metode. Jadi kita akan melihat metodenya ya. Metodenya di bawah biasanya. Oke. Ini sama cytotoxic activity. Baik, ini ya, cytotoxic activity. Jadi kita menggunakan jadi uji anti kanker atau uji sitotoksitas. Ini sitotoksitas di sini definisinya jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, maksudnya sitotoksik ini adalah toksisitas. Beda ya. Sitotoksik itu adalah yang semakin toksik itu yang semakin bagus sebetulnya. Karena harapannya semakin toksik itu semakin berkhasiat sebagai anti kanker. Begitu ya.
Sementara kalau toksisitas, semakin toksik semakin tidak baik. Toksisitas dalam arti di situ adalah uji toksisitas akut, subakut, kronis gitu yang dengan menggunakan hewan model seperti mencit ataupun tikus. Itu beda ya definisinya. Jangan sampai salah kaprah. Soalnya banyak sekali yang salah kaprah dengan pendekatan cytotoxic activity ini. Misalnya apa? Misalnya cytotoxic activity di brain strip lethality test BSRT ya, dengan menggunakan larva udang. Ternyata semakin toksik itu semakin jelek katanya. Padahal itu nggak begitu. Justru yang semakin toksik di larva udang itu semakin baik potensinya untuk digunakan lebih lanjut untuk uji anti kanker activity. Karena uji larva udang dengan BSRT brain strip lethality test itu sebagai uji pendahuluan screening awal untuk nanti mendapatkan tanaman-tanaman yang potensial sebagai anti kanker. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, itu banyak sekali nanti definisi yang salah kaprah. Bahkan mungkin di skripsi kelas Anda banyak yang salah itu ya. Mungkin karena tidak terlalu teliti saja dari para pembimbingnya sehingga menjadi salah informasi yang diberikan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nanti soalnya itu informasi menjadi bias begitu. Nah, cytotoxic activity ya di sini kita menggunakan hemasitometer. Jadi teknik yang paling sederhana. Teknik yang paling sederhana yang kita manfaatkan, yang ada di laboratorium. Kebetulan laboratorium yang bisa menggunakan ini adalah di laboratorium FKH. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya ada teknik lain yang lebih modern gitu ya. Yang lebih modern yang nantinya bisa menggunakan pengukurannya berdasarkan pewarnaan yang nanti bisa dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer. Jadi kualitas pengukuran tentunya akan lebih bagus dengan cara kita menghitung manual gitu, hemasitometer. Hemasitometer kita harus menghitung satu-satu tuh. Selnya itu yang mana mati dan tidak mati berapa. Nah, itu ya yang harus dilakukan. Nah, dalam prakteknya bagaimana? Kita menggunakan sel line yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan ya untuk melakukan itu. Kemudian pertumbuhan ini media sel kankernya ini dengan menggunakan ini ya, ini mediumnya. Kemudian kita juga menggunakan fetal bovine serum, kemudian fungizon untuk mematikan funginya. Kemudian kita menggunakan sampel dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter, 100 ppm ya, yang kita gunakan. Kemudian berarti ada kontrol perlakuan yang tidak dikasih apa-apa, berarti kontrol grup ya. Berarti di sini ada kontrol sampel, ada kontrol grup. Kemudian melalui tahapan yang kita tentukan, kita hitung. Nah, kita menentukan cytotoxic activity dari mana? Kita tentukan cytotoxic activity dari sel yang diberi ekstrak dibandingkan dengan sel yang tidak diberi ekstrak. Jadi presentasi penghambatan seperti apa? Itu sebagai persentase anti-proliferasi activity. Begitu ya, anti-proliferasi activity. Jadi kita mengukurnya seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan medium-medium tertentu dengan sel line kita bisa mendapatkan uji in vitro. Begitu ya yang kita lakukan. Kemudian mudah-mudahan ini mengerti ya. Bagaimana dengan kita melihat sel yang mati dan tidak mati? Jadi diberi pewarnaan yang disebut dengan trypan blue ini, sehingga nanti kelihatan mana sel-selnya itu, sehingga kita bisa mengukur secara sederhana dengan hemasitometer itu, gitu ya. Secara sederhana dengan hemasitometer kita bisa ukur dengan titik lapang tertentu. Jadi nanti kalau biasanya mahasiswa itu ada pelatihan khusus ya. Di beberapa mahasiswa saya akan melakukan riset ini dengan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan, begitu biasanya dengan Prof. Bambang Ponco begitu ya. Yang di sini kita melakukan berapa sih sebenarnya pelatihan khusus sebelum mahasiswa itu benar-benar masuk ke laboratorium uji anti kanker ini. Jadi ada kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan
di treatment dulu oleh laboratorium dan juga oleh Prof Bambang Ponco, sehingga nanti mahasiswa benar-benar mahir untuk siap melaksanakan pengujian ini. Jadi itu yang harus dilakukan begitu ya. Baik, selanjutnya adalah uji in vitro terkait menggunakan enzim. Nah, kita menggunakan enzim biasanya alfa glukosidase. Alfa glukosidase yang kita gunakan biasanya kita dari sigma ya. Sigma itu bisa mengisolasi alfa glukosidase dari yeast ya. Yeast ya, biasanya begitu. Nah, itu yang kita gunakan. Kita menggunakan konsentrasi sampel ekstraknya sekitar 1000 ppm. Ingat bahwa menggunakan yeast, menggunakan ini berarti harus memenuhi beberapa kondisi lingkungan yang sesuai untuk enzim itu. Misalnya kita menggunakan buffer fosfat, kemudian nah ini PNPG ini sebagai substrat dari enzim itu ya, substrat dari enzim itu. Terus kemudian kita berapa menggunakan unit alfa glukosidase larutannya enzimnya seberapa? Ini misalnya 0,2 unit per mili yang kita gunakan, sekitar 25 mikroliter. Inkubasi dan lain, kemudian di stop reaksinya dengan menambahkan Na2CO3, sehingga absorban kemudian diukur dengan microperiod reader. Hasil ekspresinya sebagai persentase alfa glukosidase inhibisi. Jadi ini ya, absorban kontrol kurangi absorban sampel per absorban kontrol kali 100%. Jadi itu persen inhibisi ya. Berarti di sini harus ada kontrolnya. Berarti kontrol itu yang tidak dikasih perlakuan seperti tadi di atas ya. Untreated cell ya. Sampelnya berarti yang dikasih sampel gitu ya. Nanti di persen absorbansi berarti yang kita lakukan. Jadi ini kontrol reaksi absorban semua reagen tapi tanpa ekstrak. Ya. Kemudian ekstrak yang diuji di semua reaksi campuran itu sebagai absorban sampel. Gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi nanti jangan sampai salah. Nah, biasanya kalau kita menggunakan standar bagaimana? Standar kita anggap sebagai sampel. Jadi nanti perbandingannya adalah perbandingan antara sampel terhadap standar itu seperti apa. Ya, misalnya kita menggunakan standarnya akarbos ya untuk alfa glukosidase, karena obat-obat yang sudah beredar yang kita tahu sebagai inhibitory activity dari alfa glukosidase adalah akarbos. Nah, akarbos itu kita perlakukan sama dengan sampel. Gitu ya. Begitu juga yang di sini. Kalau kita menggunakan obat anti kanker itu bagaimana sebagai pembandingnya? Obat anti kanker kita samakan dengan sampel kita, gitu ya. Biasanya doxorubicin ya di sini ya, yang sebagai obat anti kanker seperti itu. Nah, doxorubicin itu kita samakan dengan sampel kita. Jadi sehingga detail perlakuannya bisa dilakukan. Baik, itu jadi mungkin sekedar pengantar dan penyemangat buat Anda yang akan melakukan penelitian begitu ya. Semoga ketika Anda melakukan mendesain riset di riset minimal riset adalah riset Anda terkait dengan skripsi ya, atau ketika Anda membuat desain proposal untuk PKM misalnya begitu, Anda benar-benar bisa melakukan apa yang disebut dengan desain eksperimen yang baik begitu ya. Dan teknik analisis biokimia sangat diperlukan. Baik itu secara in vivo ataupun in vitro, tergantung dari kebutuhan Anda seperti apa. Dan harapan saya dengan saya memberikan informasi bagaimana riset saya saya kembangkan begitu ya, ataupun saya tuliskan begitu. Mudah-mudahan Anda memberikan inspirasi buat Anda semua, sehingga Anda bisa melakukan penelitian dengan baik, dengan melakukan analisis parameter-parameter biokimia yang Anda tetapkan bersama pembimbing dengan lebih optimal. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.